Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Pentingnya buah roh kesabaran. Ayat firman Tuhan terambil dalam Lukas 21 ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Saudaraku yang saya kasihi, kesabaran kita seringkali diuji dalam banyak hal. Mungkin ketika ada gangguan dari seseorang atau keadaan sekitar, ketika rutinitas kita menjemukan. Dan yang paling tidak mudah adalah ketika kita berada dalam ancaman, kesulitan, dan penderitaan. Perhatikan ketika Musa menunjukkan ketidaksabarannya di atas bukit batu. Ia memukul bukit batu itu dan mengatakan hal-hal yang tidak diperintahkan Allah. Ketidaksabaran Musa membuatnya menghina kekudusan Allah di depan bangsa Israel. Dan karenanya Tuhan berkata kepada Musa, Ia tidak akan membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dari sini kita belajar bahwa bahaya ketidaksabaran mendorong kita melakukan tindakan gegabah, sembrono, bahkan kita bisa menghina Tuhan. Selanjutnya, mari perhatikan apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa. Tuhan berkata, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku." Jadi, buah atau hasil ketidaksabaran dari apa yang Musa lakukan, Tuhan katakan itu sebagai bentuk ketidakpercayaan. Demikianlah yang kita lakukan. Ketika kita mulai tidak sabar, maka ini berarti kita meragukan kebijaksanaan Tuhan atas segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Ini sangat berbahaya. Kita tidak boleh menyepelekan sikap tidak sabar. Persoalannya bukan hanya terletak pada kepribadian kita yang tidak sabar, tetapi apakah kita sudah hidup oleh iman atau tidak? Kesabaran bukan pilihan dalam kehidupan Kristen. Kesabaran itu adalah buah dari iman kita. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Mazmur 130 ayat 5 berbunyi demikian. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jadi di sini, pemazmur memegang teguh janji Allah, dan itu menjadi dasar dari kesabaran hidupnya. Ketika kita dapat bersabar, itu berarti kita percaya penuh kepada Tuhan. Kita percaya penuh kepada kuasa dan tujuan Allah dalam hidup kita.
Jadikan ini sebagai kekuatan kita untuk menghadapi segala hal dengan penuh kesabaran, terutama saat kita berada dalam suatu penantian, suatu masalah. Saudaraku yang saya kasihi, ada banyak anak Tuhan gagal karena kurang sabar menanti, kurang sabar bertahan dalam pencobaan, kurang sabar menunggu janji Tuhan digenapi. Seringkali kita berdoa memohon campur tangan Tuhan, meminta berkat Tuhan, namun kita tidak sabar menanti penggenapan dari doa-doa kita. Kita ingin semuanya serba instan, menurut keinginan kita, dan untuk memuaskan nafsu kita sendiri. Banyak dari anak Tuhan tidak menyadari sudah seberapa dekat mereka dari penggenapan janji Tuhan kepada mereka saat mereka memutuskan untuk berhenti menunggu. Akibatnya, mereka merusak janji Tuhan dan kehilangan hadiah kemenangan yang disiapkan Tuhan kepada mereka. Ketahuilah, musuh kita adalah setan. Musuh kita tahu dengan persis bahwa kalau kita mampu bertahan, kita akan menerima mahkota kemenangan kita. Oleh karena itu, semakin dekat kita dengan mahkota kemenangan kita, semakin keras dan gencar musuh kita juga menyerang. Semakin dekat kita dengan garis akhir, semakin kuat pergumulan yang harus kita hadapi. Karena musuh kita tidak pernah membiarkan kita meraih kemenangan. Rintangan menjadi semakin keras di saat kemenangan itu sudah di depan mata. Karena itu, bersabarlah sedikit lebih lama, karena kita tidak tahu sudah seberapa dekat kita pada kemenangan yang dijanjikan Tuhan kepada kita, kepada penggenapan doa-doa kita. Percayalah, hanya orang-orang yang mau bersabar, mau bertahan, yang akan menerima mahkota kemenangan. Ingatlah bahwa Tuhan, Allah yang kita sembah, adalah Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah gagal memenuhi kebutuhan kita, tidak pernah gagal memenuhi janji-janjinya kepada kita. Hal yang kita lakukan hanyalah terus bersabar, terus bersandar kepada Tuhan, terus percaya kepadanya, terus memohon kepadanya. Tuhan bersedia memberikan kekuatan bagi kita untuk terus bertahan dalam penantian kita. Mintalah hal itu kepada Tuhan, agar kita tidak terperosok dalam pencobaan dan mengorbankan hadiah yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Jangan pernah menyerah kepada rintangan yang kita hadapi. Jangan pernah gagal untuk bersabar. Bersabar adalah satu-satunya senjata kita dalam menghadapi pencobaan, dalam menghadapi rintangan, untuk mencapai garis finish perlombaan iman kita, dan pada akhirnya menerima piala kemenangan. Jadi saudaraku yang saya kasihi, ketika kita diperhadapkan kepada situasi yang menguji kesabaran, kita jangan lagi bertindak dengan respon yang mengarahkan kita kepada kemarahan dan frustasi, melainkan pada pengendalian diri. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15. Jadi, diamlah sejenak,
Jangan gegabah. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan petunjuk Tuhan. Demikianlah cerminan dari kesabaran yang kuat dan penuh hikmat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya penuh kepada kuasa dan tujuan-Mu dalam hidup kami. Berikanlah kami kekuatan untuk dapat meresponi dengan sabar segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah kami dapat menunjukkan kemuliaan-Mu melalui kesabaran kami. Kuatkan kami Tuhan dalam menantikan jawaban dari doa-doa kami. Kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.